Selamat siang, nama saya Evelyn. Saya salah satu siswa kelas A/B Testing Pacman. Hari ini saya akan menjelaskan proyek yang sedang saya kerjakan dengan judul Marketing A/B Testing Analysis. Jadi A/B testing itu sebuah metode untuk membandingkan performance dari dua versi yang berbeda dari sebuah objek yang sama. Nah, A/B testing itu bisa membantu kita untuk mengetahui apakah perbedaan dari kedua versi itu adalah statistically significant. Jadi di case study ini kita akan menentukan efektivitas dari penambahan ads atau iklan dalam meningkatkan conversion rate. User akan dibagi menjadi dua grup yang berbeda. Grup pertama adalah control, akan ditunjukkan public service announcement atau tidak ada apa-apa. Sedangkan grup kedua adalah treatment, akan ditunjukkan advertisements atau iklan. Nah, positioning dan size dari PSA dan ads ini akan dibuat sama persis untuk memastikan bahwa tidak ada efek tambahan. Dan objektif utama kita adalah kita ingin meningkatkan profitability kita dengan penambahan iklan tersebut. Target randomization unit kita adalah para user yang mengunjungi website yang sedang kita tes tersebut. Dengan driver matrix kita adalah conversion rate-nya, di mana kita ingin meningkatkan conversion rate itu minimum 1%. Guardrail matrix kita adalah page loading time atau error dan crash rate-nya. Jadi maksud dari guardrail matrix ini kita ingin memastikan bahwa penambahan iklan tersebut tidak akan meningkatkan loading time dan error dan crash rate tersebut. Nah, kita kemudian harus menentukan sample size-nya, bisa menggunakan formula seperti ini, di mana sample size itu tergantung dengan standar deviasi, perbedaan antara kedua versi tersebut, kemudian juga statistical significance yang ingin kita pakai, dan juga power yang ingin kita pakai. Nah, untuk menghitung standar deviasinya bisa kita gunakan formula seperti ini, yaitu akar dari proporsi dari baseline conversion rate dikali dengan 1 dikurangi proporsi tersebut. Nah, kita akan menggunakan industri standar saja untuk alfanya yaitu 5% dan betanya yaitu 20%. Delta sudah kita ketahui yaitu 1% atau 0,01. Nah, jadi code-nya akan seperti ini. Pertama kita cari dulu conversion rate-nya dari si control group atau PSA. Kemudian kita hitung standar deviasinya. Setelah ada standar deviasinya, kemudian menggunakan alpha, power, dan delta yang sudah kita ketahui, kita cari nilai zat alpha dan zat beta, kemudian kita hitung sample size-nya. Setelah dihitung, ternyata sample size yang dibutuhkan adalah sekitar 2.753 user untuk masing-masing grup. Nah, eksperimen ini sudah bisa dimulai karena kita sudah mendapatkan sample size-nya. Durasinya bisa tergantung dengan traffic yang ada di website tersebut, karena kita tidak tahu satu hari itu ada berapa orang yang mengunjunginya. Idealnya eksperimen tersebut harus mencakup 1 minggu penuh dan tidak mencakup hari-hari spesial seperti misalnya ada hari libur, karena bisa saja behavior dari user akan berbeda ketika hari-hari seperti hari libur tersebut dan tidak representatif terhadap behavior secara umumnya. Nah, setelah itu kita bisa mulai generate sampel dari dataset yang available. Jadi kita ambil saja data dengan test group yang PSA dan data test group yang ads, dan kita sampel dengan sample size yang sudah kita hitung tadi. Nah, kemudian kita bisa melanjutkan dengan memastikan bahwa kedua grup tersebut, control dan treatment, diberikan jumlah ads atau PSA yang sama. Karena bisa saja kalau jumlahnya berbeda, efeknya itu bukan dari ads atau PSA-nya, sedangkan efeknya itu sebenarnya adalah jumlah dari ads yang ditunjukkan. Jadi untuk memastikan jumlahnya sama, pertama kita akan melakukan t-test untuk membandingkan rata-rata jumlah dari ads atau PSA yang ditunjukkan kepada setiap user. Nah, sebelum melakukan t-test, kita juga perlu melakukan f-test, karena kita ingin memastikan t-testnya itu nanti adalah with equal atau unequal variance. Nah, null dan alternative hypothesis f-testnya adalah seperti ini, yaitu perbandingan variansinya apakah sama atau berbeda. Kita running f-testnya dengan code seperti ini.
ternyata kita mendapatkan f-testnya itu adalah equal variance. Jadi kita lanjutkan dengan t-test equal variance, dan null alternative hypothesisnya seperti ini. Kita menggunakan d0-nya itu adalah 0, jadi sebenarnya null hypothesisnya itu adalah rata-rata pertama dan kedua itu sama, dan alternative hypothesisnya adalah rata-ratanya tidak sama. Kita running dengan code seperti ini, dan ternyata kita dapatkan bahwa kita fail to reject null hypothesis, yang artinya kita bisa memastikan bahwa jumlah rata-rata edge atau PSA di kedua grup tersebut adalah sama. Nah, karena kita sudah tahu rata-rata jumlah edge atau PSA-nya sama, maka bisa kita lanjutkan dengan to sample z-test for proportion untuk membandingkan conversion rate-nya. Z-test null alternative hypothesisnya seperti ini, yaitu perbedaan dari proporsi masing-masing grup tersebut, dan DO itu adalah 0,01, yaitu 1% yang ingin kita capai tadi dalam peningkatan conversion rate. Nah, kita bisa running z-test dengan code seperti ini, dan didapatkan bahwa kita fail to reject null hypothesis, yang artinya peningkatan di dalam conversion rate itu tidak lebih dari 1%. Setelah itu kita bisa menghitung si confidence intervalnya dengan code seperti ini, dan kita mendapatkan confidence interval itu adalah antara 0,44% sampai 1,91%. Nah, konklusinya apa? Jadi konklusinya adalah kita sudah melakukan A/B testing ini, dan kita mendapatkan hasil bahwa eksperimen ini tidak berhasil untuk meningkatkan conversion rate di atas 1% jika kita menggunakan 95% confidence level. Dan setelah menghitung confidence intervalnya, kita bisa menentukan bahwa ketika kita menggunakan 95% confidence level, peningkatan di conversion rate itu adalah antara 0,44% sampai 1,91%. Nah, karena nilainya ini adalah positif, artinya kita bisa menentukan bahwa edge itu sebenarnya meningkatkan conversion rate. Tetapi peningkatan itu tidak bisa kita katakan di atas 1% dengan 95% confidence level. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya final decision-nya itu apakah kita mau mengimplementasikan edge ini akan tergantung dengan faktor lainnya. Nah, misalnya apakah untuk menambahkan edge ini diperlukan seberapa besar effort, cost, atau risk apa saja yang ada. Nah, apakah dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini, peningkatan yang kemungkinan antara 0,44 ke 1,9% ini apakah worth it atau tidak, karena kita tidak bisa yakin dia akan di atas 1%. Nah, itu kembali lagi ke faktor-faktor lainnya tadi. Rekomendasi tambahannya itu, kita bisa menambahkan eksperimen berikutnya, misalnya kita mengganti edge yang kita pakai, atau kita mengganti positioning dan size dari edge-nya itu tadi. Nah, kalaupun kita ingin mengganti kedua-duanya, itu bisa saja dilakukan, misalnya dengan multivariate testing. Jadi kita bisa mengkombinasikan dari jenis edge ini, size-nya, positioning-nya itu bisa kita kombinasikan dalam satu eksperimen yang sama. Nah, kenapa kita perlu melakukan ini? Karena bisa saja alasan kenapa edge itu tidak efektif bukan karena semua edge tidak efektif, tapi karena bisa saja edge yang kita pakai itu tidak cukup menarik atau tidak cukup diperhatikan oleh user. Nah, makanya kenapa mungkin saja ada tipe edge yang lebih menarik, atau mungkin menambahkan size dan mengubah positioningnya itu bisa menyebabkan ads itu lebih noticeable kepada user. Terima kasih. Berikut akhir dari presentasi saya.